Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan maba akuntansi dasar kali ini, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Langsung saja untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ada mengidentifikasi persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua menerapkan persamaan dasar akuntansi. Untuk memulai siklus akuntansi perusahaan akan dimulai dengan melakukan pencatatan terhadap bukti transaksi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan setiap transaksi memiliki pengaruh masing-masing terhadap pendapatan maupun pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba ataupun rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, adapun pengaruhnya yang paling penting adalah jumlah antara kekayaan yang dimiliki dan sumber kekayaan tersebut haruslah seimbang atau balance. Nah, persamaan dasar akuntansi sendiri merupakan teknik pencatatan rekening akuntansi perusahaan dengan cara yang lebih sederhana. Selanjutnya ada komponen-komponen yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah daftar akun. Kita bedah satu persatu daftar akun di dalam akuntansi. Yang pertama ada harta atau aset. Harta atau aset ini adalah suatu benda berwujud dan tidak berwujud atau hak yang mempunyai nilai uang dan akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang. Nah, harta ini sendiri digolongkan lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada current aset atau harta lancar adalah uang tunai atau aktiva yang dapat ditukarkan ke dalam bentuk uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya adalah kas, kemudian surat berharga, piutang usaha, perlengkapan, persediaan barang dagang. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lama dan tidak dimaksudkan untuk menukarkan kelebihan uang kas, misalnya penanaman modal dalam bentuk obligasi. Kemudian fixed asset atau harta tetap adalah aktiva yang bersifat permanen dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan, tidak diperjualbelikan dan digunakan lebih dari 1 periode akuntansi. Misalnya adalah peralatan, gedung, mobil. Selanjutnya ada intangible asset atau harta tak berwujud, adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan suatu hak istimewa atau hak hukum dalam jangka waktu lama atau jangka waktu yang panjang. Misalnya ada hak paten, hak cipta, merek dagang, kemudian waralaba, goodwill. Selanjutnya ada other asset atau harta lain-lain, adalah aktiva yang dimiliki perusahaan tetapi tidak tergolong pada jenis aktiva berwujud ataupun tidak berwujud, misalnya gedung atau rumah yang sedang dibangun. Yang kedua ada utang atau liability atau kewajiban, adalah suatu jumlah uang yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan kepada pihak luar perusahaan. Adapun kewajiban ini dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi 3 menurut jangka waktu temponya. Yang pertama ada kewajiban atau utang jangka pendek atau utang lancar, adalah kewajiban yang diperkirakan dapat dilikuidasi atau dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, baik melalui penggunaan aset lancar ataupun dengan penciptaan kewajiban lancar lainnya. Misalnya ada utang usaha, utang bunga, utang gaji. Kemudian yang kedua ada utang jangka panjang, adalah kewajiban yang diperkirakan secara layak akan dilikuidasi atau dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya ada utang obligasi dan utang hipotek. Selanjutnya yang terakhir ada utang lain-lain, adalah kewajiban yang tidak memenuhi sifat baik sebagai kewajiban jangka panjang maupun sebagai kewajiban jangka pendek. Misalnya adalah utang kepada pemegang saham. Yang ketiga ada modal atau equity. Modal adalah hak kekayaan pemilik atau owner equity,
Adapun macam-macam modal terdiri dari modal perorangan, modal persekutuan, dan modal saham. Yang keempat ada pendapatan atau sering juga disebut dengan income. Adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Nah, pendapatan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan di luar operasional. Pendapatan operasional itu berhubungan dengan aktivitas perusahaan, sedangkan pendapatan di luar operasional yaitu di luar operasional atau kegiatan dari perusahaan. Misalnya untuk pendapatan operasional itu saya contohkan di sebuah bengkel. Pendapatan operasionalnya adalah pendapatan jasa perbaikan mobil atau motor, karena ini di bengkel. Nah, pendapatan di luar operasionalnya adalah pendapatan penjualan dari oli, penjualan dari spare part, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada beban atau expense, adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Beban ini digolongkan menjadi dua, yaitu beban operasional dan beban di luar operasional. Seperti tadi saya contohkan di bengkel, beban operasionalnya ada beban gaji, ada beban iklan, beban sewa, dan lain sebagainya. Nah, beban di luar usaha adalah beban bunga atau beban untuk membayar bunga apabila bengkel tersebut memiliki utang bank. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada persamaan dasar akuntansi. Kelebihannya sendiri yang pertama, di setiap saldo rekening dari setiap akun perusahaan dapat diketahui. Yang kedua, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi ini relatif mudah dibaca oleh semua orang. Sedangkan kekurangannya, yang pertama terlalu rumit dalam mencatat setiap transaksinya. Yang kedua, membutuhkan tempat yang luas untuk mencatat setiap transaksinya. Selanjutnya ada rumus persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, rumus pertama yang paling familiar adalah harta sama dengan utang ditambah modal. H di sini adalah harta, M-nya modal, U-nya utang. Kemudian rumus yang kedua ada harta ditambah beban. Harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, ini sama saja rumusnya. Jika soalnya soal singkat, biasanya yang paling sering digunakan adalah rumus yang pertama. Selanjutnya, untuk menerapkan rumus persamaan dasar akuntansi, di sini ada contoh soal. Yang pertama, Tuan Andra dalam mendirikan usaha menanamkan uang sebesar 50 juta dan utang kepada bank sebesar 50 juta. Berapakah jumlah harta Tuan Andra? Nah, diketahui di sini modalnya adalah 50 juta. Modal berupa uang 50 juta dan utangnya adalah 50 juta. Berarti hartanya berapa? Harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan 50 juta modal ditambah 50 juta utang. Berarti ketemulah 100 juta. Selanjutnya, soal yang kedua, Nyonya Indri memiliki usaha jika dinilai peralatannya sebesar 10 juta. Perlengkapan sebesar 5 juta dan memiliki utang ke bank 30 juta. Berapakah modal Nyonya Indri? Nah, kalian cari, kemudian nanti jawabannya kalian tulis di buku catatan kalian. Selanjutnya ada tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, ini untuk gambaran saja. Untuk penyelesaian tabel ini nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini bisa kalian persiapkan dulu di buku catatan, kalian membuat kolom yang seperti ini.
Nah, di sini ada satu contoh transaksi dari Tuan Andra tadi, di mana Tuan Andra tadi menanamkan modal 50 juta dan utangnya 50 juta. Otomatis kasnya bertambah menjadi 100 juta dengan keterangan penanaman modal. Nah, ini untuk gambaran saja, kalian cukup membuat kolomnya saja, kolom kosong dulu, jangan diisi. Untuk contoh kasus dari transaksi-transaksi yang akan masuk ke persamaan dasar akuntansi, saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.